Yang dinyatakan bagi dia, suruh bertobat, buang dosa-dosa. Sebab lu tuh di dunia tuh transparansiku. Kau tuh di dunia saksiku. Kau seperti ikan dalam akuarium yang orang semua baca, orang semua lihat. Paulus bilang, kamu tuh suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Huruf, kalimat, kata, tanda seru, tanda koma, tanda baca, apapun dari hidupmu dibaca orang. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Seperti yang Nabi Yesaya katakan bahwa mereka ini punya telinga tapi tidak mendengar. Punya mata tapi tidak melihat. Jadi mereka seperti tuli dan buta secara rohani. Jadi mau Yesaya kah, Paulus kah, bahkan Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan Yesus yang khotbah tidak akan efektif dalam diri orang-orang yang tidak dipilih Allah. Bahkan sebenarnya ada larangan yang sangat eksplisit. Di dalam kitab suci, Tuhan bilang kalau kau hidup fasik, sebenarnya kau jangan repot-repot selidiki kitab suci. Karena toh kau selidiki, kau akan melawan apa yang kau selidiki. Sebenarnya itu ada larangan tegas. Seumur-umur saya khotbah, saya belum pernah baca itu ayat. Ini malam saya mau baca sebagai data pembanding. Dalam Mazmur 50 ayat 16 firman Allah bilang begini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Apa urusanmu kepada orang fasik? Tuhan berfirman begitu. Tuhan punya maksud. Lu kalau hidup fasik, lu tak usah deh omong-omong aku punya Tuhan yang besar. Lu tak usah deh klaim-klaim janji Allah. Aku punya iman yang besar, atau menyanyi lagu rohani, aku punya Tuhan yang besar. Tidak boleh. Kau fasik without worship. Kau sangat menghina firmanku. Ngapain kau klaim-klaim ayat? Ngapain ada ayat-ayat emas tertentu yang kau pakai dalam konteks sekarang? Di statusmu atau baju kos oblongmu ada ayat. Padahal kau fasik, kau tidak boleh kutip ayatku. Itu Tuhan tuh. Makanya saya bilang, saudara ikuti khotbah saya dari dulu, sejak awal saya berkhotbah 25 tahun lalu. Ini ayat belum pernah saya kutip. Tadi dalam perenungan mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan supaya omong ini ayat. Kamu fasik, tapi sok periksa kitab suci. Apa urusanmu? Ini mudah dicerna kok ayat ini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu? Menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Beda fasik sama kafir ya. Kafir itu sama sekali belum kenal kebenaran. Itu beda tuh. Itu dua istilah yang berbeda. Kafir orang yang tidak pernah disentuh Injil, tidak tahu kebenaran, tidak tahu beragama, tidak pernah dengar lagu rohani. Kalau fasik, dia tahu Alkitab, dia mungkin beragama Kristen, dia mungkin hafal lagu rohani, dia mungkin punya ayat-ayat emas, tapi kurang ajar luar biasa. 17, sama-sama baca. Tuhan bilang begini, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesempingkan firmanku. Apa urusanmu periksa-periksa firman? Hambaku bicara, kau protes. Hambaku tegur, kau melawan. Tapi sok kutip ayat lu. Kira-kira begitu. Nangkap ya, pesan ini sangat mudah dicerna. Kalau kafir apa boleh buat? Seperti sida-sida dari Ethiopia. Dia baca-baca Alkitab. Lalu ketemu Filipus jelaskan. Ujung-ujung dibaptis jadi Kristen. Itu kafir sebelumnya. Tapi fasik tuh. Kayak kita konteks Kristen. Itu orang beragama Kristen. Tapi kurang ajar luar biasa. Semoga hari Minggu ingain leh kebet fadok ulang leh di ibadah 1, 2, dan 3. Banyak orang Kristen kurang ajar. Mau klaim janji-janji berkat. Padahal di belakang-belakang bikin yang aneh-aneh. Mempermalukan nama Allah. Hanya klaim nama Tuhan kalau pasti ada TKE. Kalau mau klaim nama Tuhan pasti ada susah. Kalau mau klaim nama Tuhan datang ibadah cari tim doa. Berdoa munafik iblis kau. Harusnya omong begitu. Kau iblis besar. Kau kutip-kutip ayatku untuk apa kata Tuhan. Kalau mau kutip ayat taat. Kalau mau kutip ayat itu taat. Jadi saya bersyukur ya. Kita semua yang mau diajar. Saya harap kalau ada gejala-gejala, tanda-tanda kefasikan dalam diri kita,
Saya tidak tahu kenapa Tuhan ingatkan saya, lu tolong mulai kira-kira begitu ya. Bukan Tuhan bicara yang kayak karismatik tidak bertanggung jawab, yang suka klaim-klaim, Tuhan omong. Beta yakin Tuhan ingatkan beta. Beta yakin sekali Tuhan ingatkan beta. Lu tolong omong dulu di awal khotbah, lu mau bahas ini apa? 2 Timotius mah, Fadok Mazmur dulu, kira-kira begitu. Kita semua jemaat terkasih, kawan-kawan pelayan. Jangan dengar khotbah, jangan mau bahas-bahas ayat, jangan mau ini itu tapi membenci teguran. Makanya tadi malam ketua security kita khotbah di sini dan kita semua diberkati, hanya tidak live di kaum pria. Dalam khotbahnya itu saya perhatikan total, kan saya memang paling hormat orang berkhotbah. Saya paling hormat orang berkhotbah karena saya seorang pengkhotbah. Dan saya tidak peduli mau security mau siapa. Kalau dia punya kehidupan selaras dengan pengajarannya, bagi saya itu tanda-tanda hamba Tuhan murni itu. Layak didengar. Dan dia bilang tadi malam, ada orang datang kepada dia dan konsultasi macam-macam. Sambil hela rokok berbuat omong ayat. Dia tidak berani omong yang moral, etika. Dia lari pi doktrin tentang predestinasi, bayangkan. Itu kan ceker rokok beromong predestinasi. Jadi kalau kita melihat, kalau ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Bagaimana kalau saya ternyata cinta Tuhan, tetapi saya tidak dipilih. Bagaimana kau ngomong cinta Tuhan, bagaimana berandai-andai yang tidak jelas. Itu contoh-contoh orang-orang fasik. Yang tidak mau taat, pembangkang berat. Tapi pengen tahu sesuatu yang dia sebenarnya sudah tahu banyak. Dia pengen tahu yang saya sering omong tuh jemaat terkasih. Yang Tuhan pun porsi yang dia mau bongkar. Yaitu yang tersembunyi-tersembunyi. Siapa dipilih, siapa tidak, mati kapan, kiamat kapan. Dia mau cari tahu itu. Yang dinyatakan bagi dia, suruh bertobat, buang dosa-dosa. Sebab lu tuh di dunia tuh transparansiku. Kau tuh di dunia saksiku. Kau seperti ikan dalam akuarium. Yang orang semua baca, orang semua lihat. Paulus bilang, kamu tuh suratan yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Huruf, kalimat, kata, tanda seru, tanda koma, tanda baca, apapun. Dari hidupmu dibaca orang. Bukan kau urus yang tersembunyi. Siapa dipilih, siapa tidak. Amin, jemaat terkasih. Jadi memang saya waktu dengar itu, waduh, itu berat sih sebenarnya. Saudara pikir-pikir ya, kalau hidupmu jahat jangan terlalu banyak omong-omong firman. Bertobat dulu. Kalau tidak tabrak itu Mazmur 50 ayat 16-17. Bertobat. Ya. Syukur ya Tuhan masih pakai firman loh ya. Tadi lagi ada jemaat kita cerita-cerita datang bahas-bahas. Kalau orang lagi pegang duit, lagi uang banyak, itu kelihatan dia pun kepala batu. Kelihatan dia melawan firman. Dia pikir Tuhan bisa diukur dan dia pun berapa juta tuh. Makanya kalau ada orang berduit cari Tuhan, itu orang beta yakin kalau bukan Roh Kudus soalnya mungkin dia begitu. Karena biasanya orang kalau mulai berduit, mulai anggap enteng. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.